Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan Wibisono Udoyo. Hari ini saya akan bicara mengenai tips mahir membuat surat kuasa khusus. Bicara mengenai surat kuasa khusus di dalam proses penyelesaian perkara perdata ini sangat penting, terutama buat lawyer-lawyer sebagai legal standing. Ya, baik lawyer penggugat maupun lawyer tergugat pasti memerlukan surat kuasa yang formalitasnya benar, konten substansinya benar, dan surat kuasa itu sah. Nah, tanpa itu maka bisa dipersoalkan lawan andai kata kita tidak cermat di dalam membuat surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus bisa diberikan oleh prinsipal yang berupa orang per orang, ya, tentu identitas yang ada di KTP-nya yang akan menjadi rujukannya. Akan tetapi kalau prinsipalnya penggugat atau tergugatnya itu perusahaan, maka yang harus diperhatikan adalah yang nomor satu adalah siapa yang berkompeten di manajemen perusahaan tersebut yang akan bisa bertindak untuk atas nama perusahaan, ya, memberikan kuasa kepada lawyernya. Kalau perusahaan punya masalah dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menjadi penggugat itu ya tentu dia akan meng-hire lawyer. Nah, lawyernya akan mempersiapkan surat kuasa khusus. Yang nomor satu adalah pastikan number one di manajemen itu, ya. Siapa namanya, sebutkan, ya kan. Biasanya pakai, kalau perusahaan ya pakai kop surat, kemudian judulnya surat kuasa khusus, ya harus lengkap, jangan hanya surat kuasa saja, harus pakai khususnya. Kemudian nama, ya tadi nama direkturnya atau vice presidennya atau CEO-nya atau direktur utamanya, ya dalam kedudukannya selaku apa di PT tersebut, sebutkan nama PT-nya, disebutkan di dalam surat kuasa itu di bagian identitas pemberi kuasa. Ya, memang dan disebutkan bahwa perusahaan tersebut berdiri berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Domisili perusahaan tersebut harus dicantumkan, ya, alamatnya harus jelas, ya, apakah di Jakarta atau di luar Jakarta. Yang penting alamatnya harus jelas, ya, sesuai dengan domisili yang resmi dari perusahaan tersebut, ya, lengkap domisilinya. Itulah identitas yang nomor satu harus diperhatikan dari pemberi kuasa. Yang kedua, hal yang paling penting di dalam surat kuasa adalah pilihan domisili hukumnya. Karena domisili hukum itu bisa memilih di kantor pusat pemberi kuasa tadi, bisa juga di kantor lawyernya, ya. Karena lawyer biasanya punya kantor dan alamat kantornya bisa dipilih sebagai domisili hukumnya. Yang jelas domisili hukumnya harus dicantumkan dan harus jelas, ya, pilihannya. Yang kedua, di dalam bagian awal di surat kuasa ini di bagian atas harus dicantumkan juga hak lawyer, ya, yaitu hak substitusi dan hak retensi. Itu juga harus disampaikan, harus dicantumkan di situ. Apa itu hak substitusi? Hak substitusi itu hak lawyer yang ada di dalam surat kuasa ini andai kata berhalangan hadir untuk di tahapan sidang tertentu, dia bisa mensubstitusikan kepada lawyer yang lain yang ada di kantor itu ataupun lawyer-lawyer relasinya. Bisa dimintakan bantuannya untuk bersidang di saat yang bersangkutan tidak bisa hadir. Partner juga tidak bisa hadir yang ada di kuasa tersebut. Oleh karena itu mesti harus menunjuk lawyer lain. Nah, itulah hak substitusi. Hak yang diberikan oleh prinsipal kepada lawyernya untuk bisa menggantikan posisinya di dalam membela kepentingan prinsipal di pengadilan. Ada juga yang namanya hak retensi. Hak retensi adalah hak yang diberikan oleh prinsipal kepada lawyernya, di mana hak ini adalah hak untuk menahan, ya, dokumen-dokumen asli milik prinsipal, ya, yang dipergunakan untuk pembuktian dan pembuktian sudah selesai dilakukan, akan tetapi
kewajiban-kewajiban prinsipal tadi belum dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya antara prinsipal dengan lawyernya. Nah, hak menahan itu sampai dengan kewajiban prinsipal itu dipenuhi kepada lawyernya. Ya, misalnya hak lawyernya untuk mendapatkan fee operational, fee lawyernya, success fee-nya. Nah, kalau itu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh prinsipal belum dilakukan, belum diberikan kepada lawyernya, maka lawyer punya hak untuk menahan dokumen asli. Itu yang disebut dengan hak retensi. Kemudian nama dari lawyernya jelas, ya, cantumkan di situ nama-nama lawyer yang punya license. Karena kalau tidak punya license, hati-hati nih, karena bisa melanggar Undang-Undang Advokat 18/2003, bisa terjadi pelanggaran, ya. Jadi lawyer harus hati-hati, harus mencantumkan di dalam surat kuasa itu dan betul-betul mempunyai license. Pastikan lawyer punya license, punya berita acara sumpah, dan punya KTP, dan semuanya sudah diupload di sistem e-course pengadilan, ya. Kemudian yang berikutnya yang penting juga adalah nama law firmnya, alamat law firmnya, dan kata-kata yang penting, yaitu secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut penerima kuasa. Jadi kalau kuasa hukumnya lebih dari satu, maka dia bisa sendiri-sendiri mewakili prinsipal, juga bisa bersama-sama. Yang penting tercantum di dalam surat kuasa itu. Kemudian bagian yang paling penting dan sangat substansial, yaitu bagian khusus dari surat kuasa khusus tadi, yang bunyinya biasanya bertindak untuk atas nama khusus, bertindak untuk atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat atau selaku tergugat, guna mengajukan gugatan perdata niaga atas penggunaan merek dagang bla 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 bla, misalnya secara tanpa hak terhadap PT Angin Ribut misalnya selaku tergugat, beralamat di jalan, alamatnya santumkan lengkap di pengadilan niaga mana, ya, itu harus tepat. Jadi hal yang paling penting yang merupakan konten penting di dalam surat kuasa khusus ini adalah siapa penggugatnya, menggugat apa, siapa yang digugat, alamat tergugatnya jelas, di pengadilan mana gugatan ini diajukan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus tercantum. Ya, jangan sampai nggak ada nih satu poin dari hal tadi. Karena itu celah lawan untuk mempersoalkan surat kuasa kita. Kalau surat kuasa kita dipersoalkan lawan dan itu bisa dibuktikan oleh lawan, maka kita akan diusir oleh majelis hakim. Kenapa? Karena kecacatan yang ada di dalam surat kuasa kita. Bagian akhir dari surat kuasa yaitu semua tindakan-tindakan hukum apapun yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa, apakah itu menghadap pejabat-pejabat di pengadilan, apakah itu menghadiri sidang, mengajukan jawaban, melakukan gugatan rekonvensi, replik, duplik, ya kan, mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, membuat kesimpulan, menyampaikan kesimpulan, menolak atau menerima mediasi, perdamaian usulan lawan, minta salinan putusan ke pengadilan, itu semua termasuk unmanning, eksekusi dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dan biasanya dicantumkan semua yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa. Nah, untuk menghindari jangan sampai ada yang loss, maka di bagian akhir dicantumkan kata-kata sebagai berikut. Serta dapat melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna bagi kepentingan hukum pemberi kuasa. Ya, sehubungan dengan pemberian kuasa dimaksud. Nah, jadi perincian tadi tindakan-tindakan yang mungkin aja lepas gitu, masih bisa kita lakukan dengan adanya statement tadi. Ya, kita bisa berdalih dengan adanya statement tadi, kita bisa melakukan tindakan yang nggak tercantum di dalam surat kuasa itu. Sepanjang buat kepentingan hukum prinsipal kita, klien kita, maka kita bisa melakukannya.
Nah, itu dijaga dengan kalimat tadi. Nah, yang bagian penting terakhir di penutup surat kuasa ini supaya bisa sah, maka harus ada penandatanganan materai di atas nama number one tadi, ya, CEO perusahaan atau vice president atau direktur utama tadi harus tanda tangan. Di atasnya nama perusahaannya, di bawahnya nama yang bersangkutan, tanda tangan materai, setengah kena materainya, setengah kena kertas putih. Jangan semuanya di materai, jangan nggak kena materai. Karena menurut Undang-Undang B materai itu pelanggaran. Ya. Dan materainya di dalam materainya itu harus diberikan tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Walaupun sudah ada di atasnya tanggal, bulan, dan tahun, itu tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat kuasa. Menurut Undang-Undang materai, di bagian materainya itu kan ada kolom tanggal, ada kolom bulan dan tahun, itu juga dicantumkan. Kenapa? Karena kalau tidak dicantumkan, menurut Undang-Undang B materai, dianggap dokumen itu tidak bermaterai, walaupun ada materainya. Ya, jadi itu hal yang harus diperhatikan betul. Karena pengalaman saya berhasil meminta majelis hakim, meminta lawyer lawan saya keluar dari ruang sidang karena cacatnya soal pemateraian ini. Ya, jadi pelunasan materainya belum beres gitu. Kita bisa minta hakim untuk mengusir lawyer yang surat kuasanya bermasalah. Nah, kemudian di bagian penerima kuasa, lawyer-lawyer yang punya license tadi tanda tangan, nggak perlu kena atau nggak perlu ada materainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana tips membuat surat kuasa khusus yang baik dan benar, supaya nanti kita kalau pakai di dalam persidangan kita nggak akan mengalami persoalan. Ya, terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.